Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violindara. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan kelima ya, mata kuliah hukum media. Yang pertama, membahas tentang sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibanding dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan, maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. Sejarah perkembangan media massa, yaitu pertama itu dari Johann Gutenberg. Temuannya itu adalah alat mesin cetak, yaitu adalah metal. Ini digunakan untuk mencetak surat kabar dan selebaran. Yang kedua adalah Samuel Morse, yaitu penemunya adalah alat telegraf, digunakan untuk mengirimkan pesan dari Washington DC ke Baltimore. Yang ketiga adalah Alexander Graham Bell, yaitu telepon, digunakan untuk mengirim pesan melalui pesawat telepon dengan kabel. Heinrich Rudolf Hertz, yaitu gelombang radio, energi dapat dikirim tanpa melalui kabel. Yang kelima adalah Guglielmo Marconi, yaitu temunya adalah radio, namun belum diakui di Italia. Kemudian ia pindah ke Inggris tahun 1896 hingga 5 tahun kemudian signalnya menjangkau ke Amerika. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa Reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Bahkan dalam kajian pers secara umum yang bukan kajian hukum, baik dari sisi sejarah, politik, komunikasi, politik, para penulis seakan mengabaikan dan memberi porsi yang sedikit kepada pers penyiaran. Namun dengan makin berkembangnya media penyiaran, juga berkembang kajian media penyiaran dan media cetak. Ada beberapa penyebab mengapa terjadi ketimpangan atau ketertinggalan dunia penyiaran dibanding dengan dunia jurnalis cetak. Yang pertama adalah pers cetak lahir lebih dulu daripada pers penyiaran, karena lembaga pers cetak memang lebih dahulu lahir daripada lembaga penyiaran. Hal ini bukan merupakan kasus istimewa bagi Indonesia, karena berkembang teknologi penyiaran memang baru ditemukan sekitar 4 abad setelah teknologi cetak. Yang kedua, sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah, sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. Pers penyiaran yang berorientasi kepada pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum dan politik dengan pemerintah. Sebaliknya, pers cetak memiliki banyak persoalan dengan hukum dan politik dalam berhadapan dengan pemerintah. Karena itu, pers cetak memerlukan semacam perlindungan hukum yang lebih pasti. Dengan kata lain, media cetak berada pada lorong yang penuh resiko, berhadapan dengan pemerintah maupun masyarakat, sementara media penyiaran berada pada lorong yang tidak berhadapan dengan keduanya. Inilah yang menjelaskan mengapa hukum media yang berkembang di Indonesia adalah hukum pers atau cetak saja. Selanjutnya adalah sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bataviaanse Nouwels tahun 1744, 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Sejarah Indonesia itu dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Drukerken in Nederland Indi tahun 1856. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol
daripada kebebasannya. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan sebelum sebuah media diterbitkan. Kedua, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membereda sebuah media. Ketiga, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin dan sebaliknya, juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitkan medianya. 4. Hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Dilihat dari sifat peraturannya, sejarah hukum media dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode sensor preventif. Periode ini dimulai sejak keluar peraturan pertama tentang pers yang mengatur sensor preventif sampai dicabutnya peraturan itu, atau 1856 sampai 1906, dan dilanjutkan pada zaman Jepang mulai tahun 1942 sampai 1945. Yang kedua, periode perizinan atau pemberedelan. Periode ini berlangsung sejak kedatangan Jepang 1940 sampai 1942 dan kemudian berlanjut ketika terjadi pemberedelan 13 penerbit pada masa akhir demokrasi liberal sampai berakhirnya Orde Baru 1957 sampai 1998. Ketiga, periode kebebasan pers. Periode ini dimulai sejak Republik Indonesia diproklamasikan hingga menjelang berakhirnya demokrasi liberal 1945 sampai 1957 dan dilanjutkan dengan masa reformasi 1998 sampai sekarang. Ketiga periode tersebut tidak dalam suatu pembatasan waktu yang ketat, karena pada masa yang disebut sebagai masa kebebasan pers terdapat upaya-upaya untuk mengekang pers. Pada masa sensor preventif juga terdapat pemberedelan. Pembagian periode ini juga dibatasi oleh periodisasi kekuasaan politik, sebab pergantian penguasa politik baik masa penjajahan Belanda atau Jepang maupun masa kemerdekaan atau Orde Baru atau Orde Lama masing-masing memiliki kesamaan dalam melihat kebebasan pers. Perbedaannya terdapat pada gradasi, bukan pada substansi. Media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam menggunakan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau kalayak dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas, sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi baik berupa suara atau audio maupun suara dan gambar audio atau audio dan visual. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Frekuensi gelombang radio ini secara hukum dinyatakan milik publik. Oleh karena media penyiaran menggunakan fasilitas publik dalam distribusinya, maka media ini memperoleh perlakuan yang lebih ketat di mata hukum, sedangkan media cetak lebih longgar. Perbedaan media cetak dan media penyiaran juga terjadi dalam bidang pers. Istilah pers cetak dan pers penyiaran tidak dapat digunakan secara bergantian, sebab pers atau cetak memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan pers atau penyiaran. Meskipun kesamaan dan perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran, namun keduanya memiliki prinsip dasar atau asas-asas yang sama. Dilihat dari asas-asasnya, perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran lebih merupakan perbedaan gradasi, meskipun dalam tingkat teknis perbedaan ini bisa sangat tajam, terutama bila dilihat dari sumber hukumnya. Sekian presentasi dari saya ini dalam pertemuan kelima. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.